Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang pengenalan interface Adobe Illustrator. Ini adalah tampilan pertama Adobe Illustrator, di mana terdapat main menu di sini. Terus di sini ada home. Di home itu terdapat create new and open. Create new berfungsi untuk membuat dokumen baru, dan open berfungsi untuk membuka file yang telah kita buat. Di sini terdapat start a new file fast, di mana ini adalah semacam template untuk membuat dokumen secara cepat. Kalian tinggal klik untuk membuat dokumen A4 dan lain-lain. Di bawah sini ada recent. Ini adalah file yang kalian buat sebelumnya, jadi akan tampil di bawah sini. Jadi pada kali ini kita akan membuat dokumen baru dengan mengklik create new. Nah, ini adalah tampilan new dokumen pada Adobe Illustrator. Mungkin untuk Adobe Illustrator sebelumnya agak sedikit berbeda. Mungkin pada CC 2015 itu tampilannya akan seperti ini, dimana terdapat bentuk hanya kotak kecil seperti ini. Sebenarnya fungsinya sama. Oke, mari kita bahas tentang ini. Oke, dari atas di sini terdapat mobile, web, print, film, and video, art, and illustration. Ini semacam sebuah template yang disediain oleh Adobe Illustrator. Kalian tinggal memilih untuk memakainya. Misal kalian mau membuat desain untuk keperluan sosial media seperti Instagram Story atau WhatsApp Story, kalian bisa pakai 1080 x 1920. Kalian juga bisa pakai iPhone 8 atau iPad. Untuk membuat desain sebuah web, kalian bisa pilih pada bagian ini. Di sini udah tersedia beberapa ukuran yang sesuai. Untuk kebutuhan print, kalian bisa pilih ini untuk ukuran A4, A3, B4, B5, dan tabloid. Film and video. Pada menu ini disediakan beberapa ukuran sesuai dengan ukurannya seperti HDV atau HDTV dan berbagai macam. Untuk art and illustration, ini sebenarnya fungsinya sama, yaitu untuk membuat sebuah dokumen, dimana cuma untuk penyesuaiannya. Untuk art and illustration kan biasanya dibuat pada ukuran A4. Ini juga ada ukuran poster, mungkin A3, B5 seperti itu. Oke, pada bagian kanan di sini terdapat preset detail. Nah, misal kita memilih mobile dengan ukuran 1080 x 1920, maka di sini akan berubah. Kalian juga bisa membuat ini secara custom untuk membuat ukuran yang kalian inginkan. Di sini width ini sebagai panjang dan height ini sebagai lebar. Nah, di sini bisa kalian lihat orientasinya, dimana panjangnya 1080 dan lebarnya 1920. Ini adalah orientasi yang portrait. Untuk yang landscape, jadi panjangnya 1920 dan lebarnya 1080. Seperti itu. Nah, di sini ini adalah satuan. Kalian bebas memilih satuan. Bisa menggunakan sentimeter, milimeter mungkin, atau poin, picas, dan inci. Nah, di sini ada artboard. Mungkin artboard ini akan saya jelaskan setelah ini. Dan di sini ada blend, ada top, bottom, left, dan right. Blend di sini berfungsi biasanya untuk pembuatan majalah, dimana agar samping majalah itu tidak kepotong, terdapat jarak yang harus dibuat seperti itu. Dan advanced option. Nah, di sini ada color mode. Color mode itu ada dua jenis, ada RGB dan CMYK. Kalau CMYK itu biasanya digunakan untuk percetakan. Nah, misal kita print di sini kan tujuannya untuk dicetak. Nah, maka color boardnya otomatis akan CMYK color.
Sedangkan untuk mobile, web, film, illustration itu kebanyakan itu menggunakan RGB karena kebutuhannya untuk di-upload di sosial media seperti Instagram, Facebook, YouTube, web, mungkin seperti itu. Selanjutnya adalah raster effect. Raster effect ini sama seperti mungkin kata lainnya resolusi, di mana tingkat ketajaman sebuah vektor. Semakin besar nilainya maka semakin tajam vektor tersebut atau semakin detail. Preview mode. Pada preview mode ini mungkin kita tidak bahas terlalu dalam karena tidak terlalu dibutuhkan. Oke, sekarang saya akan membuat ukurannya menjadi 1000 kali 1000. Jadi ini akan membuat berbentuk sebuah kotak. Biasanya ukuran upload pada Instagram itu kan 1:1. Jadi kita misalkan 1000 pixel kali 1000 pixel. Dan untuk artboard kita buat satu saja. Dan ini tidak diperlukan. Untuk color boardnya RGB dan raster efeknya height 300 dpi. dpi ini pixel per inch. Nah, maka tampilannya akan membentuk kotak seperti ini. Nah, mengenai artboard yang tadi, nah di sini akan membentuk hanya satu artboard. Nah, namun jika kita membuat ubah menjadi 2 artboard atau 3 artboard, maka di sini akan menjadi bertambah 3. Nah, mungkin ini adalah sebuah kelebihan ya menurut saya di Adobe Illustrator, dimana untuk di Corel Draw atau software yang lain itu tidak seperti ini. Jadi ini akan berguna sekali saat kita membuat desain untuk sosial media. Misal kita membuat sosial media post, jadi kita tidak perlu mengatur membuat satu-satu gitu. Jadi untuk membuat post yang nyambung, yang berkesinambungan antara feed 1, 2, dan 3 itu tinggal disusun di sini. Seperti itu fungsi artboard sendiri. Oke, pada tampilan ini adalah tampilan utama Adobe Illustrator. Ya, dimana paling atas sendiri ini adalah main menu. Di sini ini adalah main menu. Ini adalah control panel. Ini adalah toolbar. Ini terdapat banyak tools. Dan di sini adalah panel. Dan di sini ini adalah workspace. Workspace tempat kerja kita. Nah, dan di sini ini artboard. Nah, di sini artboard ini adalah tempat yang kita perbuat. Anggap saja ini meja dan ini kertas. Kertas yang akan kita gambar. Nah, jika kalian zoom out, nah ini adalah workspace yang kita punya. Yang dapat jika kalian membuat objek di sini maka tidak akan bisa karena ini adalah di luar workspace sendiri. Nah, oke, pada main menu ini ada file, edit, object, type, select, effect, view, Windows, dan help. Pada bagian control panel ini terdapat warna fill, ini stroke, dan ini ukuran stroke, ini uniform, ini adalah tipe-tipe line, dan ini ukuran, dan ini adalah opacity. Opacity itu semacam transparan, tingkat ketransparannya, dan ini adalah stylenya. Oke, pada bagian kiri ini terdapat banyak toolbar. Mungkin kita akan bahas semua toolbar ini di next video. Mungkin secara dasar aja di sini ada ini selection tool dimana untuk menseleksi sebuah objek. Di sini ada rectangle. Nah, rectangle ini membuat objek. Nah, ini dapat kita seleksi dengan selection tool di sini.
Jadi kita tekan klik kiri lalu di drag, maka semua akan terseleksi. Bisa kita ganti warna di sini. Misal kita ganti warna merah. Untuk stroke-nya bisa kalian tambah juga atau bisa kalian hapus. Nah, seperti ini. Nah, di sini juga terdapat teks. Type tool digunakan untuk membuat sebuah tag. Misal kita buat teks tulisan tutorial, lalu kita blok ininya, kita blok tulisannya, lalu kita ke sisi kanan untuk merubah nama jenis font, nama dan jenis fontnya. Kita juga bisa rubah ukuran di sini. Untuk pada bagian kanan ini adalah panel. Panel di sini banyak jenisnya. Jadi terdapat layer, artboard, properties, dan color. Terus di sini ada color guide. Di sini ada stroke, ini gradient, transparan. Dan untuk memunculkan misal terdapat beberapa yang kalian kena close mungkin atau kena klik keluar sehingga menghilang dari tab ini, mungkin bisa kalian open di sini. Jadi pada Windows ini adalah panel yang bisa kalian coba sendiri. Nih di sini terdapat Pathfinder, Navigator, Magicode, Link. Ini adalah semua panel yang ada pada Adobe Illustrator. Misal kita klik Pathfinder. Nah, Pathfinder ini sangat berfungsi ketika kita ingin menggabung sebuah objek atau menghapus sebuah objek, untuk memotong dan lain-lain. Mungkin kita akan bahas semua Pathfinder ini pada next video. Nah, jika kalian ingin meletakkan pada bagian ini, kalian tinggal klik kiri dan drag. Nah, drag seperti ini. Nah, maka dia akan lurus seperti ini. Jadi dapat kita simpulkan pada interface Adobe Illustrator ini terdapat main menu, terus control panel, terus di sini toolbar, di sini workspace, dan ini artboard, dan pada bagian ini adalah panel. Itu saja untuk video kali ini. Jika kalian punya pertanyaan, silahkan komen di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk dukung channel ini.